Terima kasih Pak Wid atas pemaparannya. Sangat banyak pertanyaan, ada sekitar lebih dari 60 pertanyaan yang masuk via Zoom dan beberapa juga pertanyaan melalui YouTube. Kami harus memilih dari berbagai pertanyaan yang masuk untuk ditanyakan kepada Pak Wid. Jadi pertanyaan dari Zoom, beberapa pertanyaan kami gabung menjadi satu, dari Listiani, Ibu Sudarmin, Nur Alaswin. Pertanyaannya adalah bagaimana terkait kewenangan ATLM terkait dengan sampling nasofaring? Karena kita tahu ini mungkin banyak pertanyaan dari anggota. Kalau kami lihat dari daftar pertanyaan hampir berulang pertanyaan ini, makanya kami bertanya kepada Pak Wid. Silahkan Pak Wid. Baik, terima kasih Pak Misbar. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang sudah aktif bertanya. Ini bentuk kepedulian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebagaimana pada webinar yang pertama, bahwa Pak Telki melalui surat edaran secara resmi menyatakan memang belum masuk yang namanya sampling nasofaring itu di dalam standar kompetensinya profesi ATLM. Oleh karena itu, Pak Telki minta kepada pemerintah supaya diselenggarakan pelatihan teknis, pelatihan yang khusus sehingga teman-teman ATLM yang ketika kuliah, ketika pengalaman bekerja, memang belum cukup untuk kompetensi yang terkait dengan sampling nasofaring. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, kewenangan yang akan ada di dalam ATLM saat ini di era pandemi ini, jangan lupa kita perlu yang kita sebut surat tugas, surat penugasan dari pimpinan unit kerja, bahwa kita ATLM memang diberikan tugas di situ. Tentu Bapak Ibu pimpinan unit kerja memberikan tugas setelah melihat kompetensi. Jadi rekan-rekan pasti diberikan pelatihan terlebih dahulu, sehingga dengan pelatihan memadai dengan surat tugas itu menjadi bagian untuk pengabdian kemanusiaan ATLM kepada masyarakat. Namun jangan lupa, namanya surat tugas pasti ada masa berlakunya, hanya pada era masa pandemik saja. Sehingga itu belum merupakan kewenangan yang melekat pada ATLM. Tentu ada profesi lain yang lebih punya kompetensi terkait dengan pengambilan sampel nasofaring. Jadi kita tetap ikuti prosedur supaya ATLM terlindungi secara hukum, ATLM juga terlindungi untuk kesehatan pribadinya, dan juga untuk keamanan dan keselamatan para pasien yang datang di pelayanan laboratorium. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, APD harus diperhatikan supaya teman-teman tetap bekerja sesuai dengan SOP, dan kita tidak selalu fokus kepada nasofaring, tetapi darah yang setiap hari ada di laboratorium, yang setiap hari diambil oleh teman-teman sekalian, itu kita tidak tahu, itu juga bisa berdampak buruk buat kesehatan para ATLM. Oleh karena itu, kewenangan tidak perlu kita fokuskan kepada yang disebut nasofaring, tapi pelayanan sehari-hari itu juga sangatlah penting dengan memakai APD. Demikian Pak Musbar. Terima kasih Pak Wid. Pertanyaan yang lain dari YouTube, Pak Priyadi, apakah ada syarat untuk menjadi relawan khusus terkait COVID ini? Karena kita tahu saat ini sangat banyak yang pengen menjadi relawan. Gimana kebijakan Pak Telki terkait relawan terkait COVID ini? Baik, terima kasih Pak Misbar dan juga rekan-rekan yang bertanya tentang kriteria relawan. Pak Telki menyebarluaskan untuk merebut relawan ini dengan dasar kriteria yang ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan. Jadi salah satu kriterianya adalah satu, memiliki STR, sehingga kebijakan pemerintah pun sekarang ada yang khusus. STR diterbitkan khusus buat teman-teman relawan, ya. Yang kedua adalah sehat, ya. Yang ketiga, mendapatkan izin dari keluarga. Mendapatkan izin dari keluarga ini sangatlah penting, dan bersedia untuk melakukan tugas selama minimal 28 hari.
Nah, itu bukan Patelki yang menetapkan, tetapi pemerintah telah menetapkan itu. Patelki menyebarluaskan melalui surat edaran, sehingga teman-teman ATLM yang ingin berkontribusi sebagai relawan tetap berada di dalam koridor aturan yang ada, sehingga aman untuk semuanya. Dan itu semua sudah ada, bisa menghubungi teman-teman DPC ya, Bapak Ibu yang bertanya bisa menghubungi DPC, bisa menghubungi DPW, karena Patelki menyebarluaskan ini melalui tahapan struktur organisasi DPW dan juga DPC. Silakan teman-teman untuk menghubungi DPC masing-masing. Demikian Pak Misbah. Pertanyaan kita tidak lanjutkan lagi dengan Pak Wid. Pertanyaan berikutnya nanti akan kita rangkum dan akan kita submit ke website Patelki. Sebagai penutup mungkin Pak Wid ada kata penutup untuk menyemangati rekan-rekan ATLM di seluruh Indonesia. Ya, baik. Untuk teman-teman ATLM di seluruh Indonesia, tetap semangat. Kita adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Kita selalu berada di bagian pelayanan dengan penuh keikhlasan. Semangat teman-teman, berjuang tanpa ada rasa kenal lelah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wid. Baik, terima kasih Pak Wid atas presentasinya dan semangatnya buat kita semua. Kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya. Pertanyaan sangat banyak sekali yang masuk ke kita, agak sulit untuk memilihnya. Untung saya dibantu oleh beberapa panelis di sini untuk memilih. Jadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah terkait dengan rapid test dan PCR, Prof. Yang pertama, apakah pelayanan untuk rapid test di lab klinik Pratama itu diizinkan atau tidak? Ini dari Deta Agustin dari Zoom. Satu dulu. Saya lupaan. Ya. Coba tolong diulang. Ya, apakah pelayanan pemeriksaan rapid test untuk di lab klinik ini diperbolehkan atau diizinkan? Ya, terima kasih Pak Miskar. Jadi tolong teman-teman yang kemarin ikut atau mungkin pada nggak ikut semua ya. Jadi kemarin itu Pak Miskar ikut. Yang nggak ikut seperti Prof. Ya, nah, jadi sebetulnya kemarin itu kami sudah bicara dengan Adinkes. Jadi kemarin itu kami dari Patklim menjalankan webinar tentang pengendalian paket COVID di Indonesia. Kita tahu bahwa lab klinik maupun rumah sakit itu sekarang sudah banyak bertebaran itu kan. Nah, teman-teman bertanya, apakah itu boleh? Nah, kalau saya sebagai pribadi SPK, kita melihat sisi positifnya, ya. Jadi tentu kalau yang namanya lab swasta mungkin atau rumah sakit swasta ingin mendapatkan keuntungan, tentu tidak boleh terlalu berlebihan, harus yang wajar-wajar saja. Di mana dari Persi pun, ya, dari Dinkes pun telah mengingatkan hal itu. Dan sedangkan apakah boleh? Kalau menurut saya dalam rangka kita membantu pemerintah ini, kalau kami boleh, tapi ada tapinya. Tentu kita menganut dengan tadi yang telah saya terangkan. Jadi kalau bisa lakukan informed consent. Informed consentnya ini di dalam internal lab atau rumah sakit tersebut. Jadi bahwa kalau pasien itu datang, dia harus mau nih diperiksa lagi 10 hari kemudian. Karena ada risiko kan, tadi di bawah 20% itu dia adalah false negatif gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah diperiksa negatif, risikonya adalah dia harus mau nih PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat dan physical distancing sambil menunggu 10 hari kemudian. Sedangkan bila dia positif, nih harus mau juga nih PCR. Ya, tapi PCR kita tahu kan sekarang ini begitu ruwetnya, belum banyak yang tersedia. Bahkan saya mendengar ada lab rujukan yang sudah menunggu lebih dari 1.000 sampel yang belum dikerjakan karena mesinnya yang terbatas hanya 1 dan kemudian juga juga reagennya, ekstraksinya juga habis dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat itu, tolong nih yang PCR positif itu sambil menunggu ya, yang rapid test positif tadi sambil menunggu PCR positif. Rapid test positif sambil menunggu pemeriksaan PCR, maka harus dilakukan isolasi di rumah 14 hari dan tadi ya jangan jalan-jalan gitu ya sambil menunggu PCR-nya. Nah, pada saat si pasien ini tadi kemungkinan dia mengalami gejala yang mulai sedang atau memberat harus segera ke rumah sakit. Ya, jadi artinya apa? Karena dalam masa penungguan ini tadi kan tidak bisa. Nah, itu jadi artinya bisa, tapi dengan kemudian pelaporannya ke Dinas Kesehatan, walaupun sekarang tanda petik masih akan diatur ya. Tolong teman-teman disiapkan laporannya semua tadi itu
bisa dilakukan. Dan tadi yang telah diterangkan juga bahwa ada rapid test yang FDA approve, mungkin bisa dipilih ya, FDA approve yang tadi saya sampaikan ada dalam website kami. Cukup Pak Miswar? Baik Prof, terima kasih banyak atas jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Satu mungkin terkait dengan preanalitik. Beberapa untuk pemeriksaan PCR, sampelnya ada yang nasofaring saja, ada yang orofaring saja. Kira-kira jika hanya salah satu yang diambil, apa dampaknya buat pemeriksaan Prof? Ini dari Naila Salsabila. Ya, terima kasih Pak Miswar. Jadi kita tahu ya bahwa pengambilan sampel dari sumber sampelnya itu sangat berpengaruh terhadap sensitivitas ya. Jadi kalau kita menggunakan bal bronchoalveolar lavas lebih dari 90% akan positif. Sedangkan dari nasofaring berbagai referensi dari 51% sampai 71%. Artinya masih ada kemungkinan 30% bisa false negatif. Oleh karena itu swab nasofaring itu tidak boleh sekali. Swab PCR itu dalam Kemenkes revisi 4, tolong teman-teman ATLM di-download ya, itu harus 2 kali. Padahal kita tahu kan kondisi PCR saat ini seperti ini. Oke? Nah, itu jawabannya. Jadi berbagai macam tadi kita bisa lihat dari nasofaring tadi, mungkin tadi slide-nya terlalu cepat karena waktunya memang hanya 30 menit. Dibaca pelan-pelan ya. Dari nasofaring ada yang mengatakan hanya 60%, ada yang mengatakan di bawah itu. Ada yang mengatakan 51 sampai 71%. Tentu kalau kita bisa mendapatkan nasofaring, orofaring bersama-sama lebih bagus. Tapi resikonya apa? Tentu harus menyediakan swab yang lebih banyak. Swab saat ini kan juga tanda petik ya, ada dakron, ada rayon, ada nilon ya, ada flux shop, ada itu pun juga sulit didapatkan saat ini ya. VTM pun juga sulit. Jadi saya pun juga terhadap teman PTLG kan saya tidak bisa menghimbau. Saya menghimbaunya kan ke pemerintah supaya dilengkapi ini semua. Tentu makin banyak sampel yang kita gunakan, tentu akan meningkatkan sensitivitasnya. Demikian, positivitasnya. Terima kasih Prof. Pertanyaan yang lain dari Nina Agdina adalah, sekarang banyak sekali target gain yang dipakai oleh beberapa vendor, perusahaan. Target gainnya sangat bervariasi. Kira-kira ada advice dari Prof terkait mana target gain yang paling ideal untuk dipakai di laboratorium? Ya, terima kasih Pak Miswar. Kita tahu bahwa sekarang ini ada PCR open, ada PCR closed system. Ya, target gain pun juga ada yang mengerjakannya mungkin satu persatu, ada yang langsung. Setahu saya yang closed system ya, saya di atau klinik di rumah sakit Sutomo kita mengerjakan yang closed system. Ya, itu kita menggunakan target gain yang sudah ada. Nanti bisa dilihat ada di slide saya, berbagai macam target gain itu nggak usah dipikir Mbak siapa tadi namanya itu, nggak usah dipikir, kita bukan yang menciptakan target gain ya. Jadi teman-teman tolong bersama-sama dengan SPPK-nya ya, jangan sendiri-sendiri nih, kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus kerja bersama-sama ya. Saya pun menerangkan kepada teman-teman ATLM di tempat saya bekerja, Mbak ini ada begini, nanti kita buat ya Mbak, hasilnya positif, negatif, presumptif nanti diapakan. Tolong Mbak siapa tadi yang bertanya bisa mendownload panduan molekuler dari PATCLIN. Di sana sudah kami tulis, ada di sana semua. Demikian Pak Miswar. Pertanyaan terakhir terkait dengan hematologi, Prof. Terkait dengan hitung NLR tadi. Apakah sekarang sudah ada alat otomatis yang bisa menghasilkan NLR secara langsung atau tetap hitung manual, Prof? Terima kasih. Dari YouTube, Prof ya. Terima kasih Pak Miswar, gitu ya. Kita tahu bahwa cara menghitungnya mudah kalau pakai 3 div tadi neutrophil per limfosit gitu ya. Tapi saat ini sudah ada alat yang untuk secara langsung dikaitkan dengan hematologinya, sudah ada alat yang langsung mengeluarkan NLR-nya. Bahkan ada juga alat yang bisa mengeluarkan langsung dengan CRP-nya, hematologi dengan CRP. Tapi nggak etis kan? Saya menerangkan di sini apa merek alatnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas semua masukannya, informasinya satu hari. Beri kesempatan lagi pada Prof sebagai penutup di sesi ini, Prof. Silahkan Prof, menyemangati teman-teman ATLM di hari berbahagia ini. Oke. Terima kasih Pak Miswar. Wah, ini ya kalau saya melihat luar biasa nih ya Pak Widodo dan semua jajarannya, semua tim Pak Miswar dan semua teman-teman dari PATLGI harus adanya webinar ini yang bisa menjangkau berapa ribu ya ini ya, yang ini 1762 yang ada saya melihat di sini ya. Tentu pesan saya adalah tolong teman-teman ya, janganlah di era pandemi ini kita
uri-urian, artinya gini, aku nggak mau dong nge-swab, itu bukan aku dong gitu ya. Jangan ya, soalnya saya pun juga di kompetensi Patklin juga belum ada, tadinya juga sama belum ada. Tapi kan kita sama-sama membantu pemerintah nih. THT juga udah bingung nih, cuman sedikit kan mereka. Ayo ya, kita share kita sama-sama nih. Di THT pun juga mereka nge-share video bagaimana pengambilan sampel. Dinas Kesehatan juga melakukan membuat pelatihan ya kan. Teman-teman ayo kerjasamanya yang baik ya dengan teman-teman Patklin yang ada di tempat kerja masing-masing. Jangan ada yang nggak baik ya. Dan kemudian dengan dokter umum. Ada contoh nih teman saya, anggota saya di Keraksaan. Itu yang kerja tuh bareng-bareng nih. Teman ATLM, dokter umum, SPPK-nya, THT-nya dan semua bareng-bareng. Jadi saya nih ingin menyemangati semuanya, tidak hanya saat pandemi COVID, tapi juga selanjutnya ya saya dengan jajaran saya, Pak Wid dengan jajaran Pak Wid, kita sudah bersama-sama nih. Ya kita sudah ketemuan, kita sudah sama-sama bertekad ya Pak Miswar ya, bertekad Pak Wid, kita bersama-sama ya, bersama-sama tidak ada, kita sebagai mitra bersama-sama punya posisi masing-masing yang saling melengkapi, saling menunjang, marilah kita bergandengan tangan, bahu-membahu, bekerja bersama-sama untuk ini. Jadi kalau teman-teman nggak ada paham, tolong tanyakan ke teman dokter yang ada, SPK yang ada di sana, atau kalau misalnya masih waktu yang terbatas, silahkan mendownload tadi yang telah saya sampaikan, semua informasinya sangat lengkap ya. Jadi tadi pertanyaannya tadi ada semua di situ. Bagaimana menjawab bagaimana menjawab kalau ada hasil presumptif diapain? Bagaimana ini itu ada semua di situ. Ya, oke. Prof. Ya, terima kasih banyak Prof atas semangatnya. Ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan sesi berikutnya. Terima kasih ya Prof. Baik, kita akan lanjut. Baik, terima kasih Dr. Sian atas presentasinya yang sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami, Dok. Mohon kesiapannya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, tadi Dr. Sian menjelaskan terkait dengan TCM. Kira-kira TCM sekarang yang sudah tersedia di Indonesia apa saja dan bagaimana jika dibandingkan dengan PCR, Dok? Terima kasih. Ini dari Zoom, Dok ya, tapi no name. Ya, TCM yang saat ini tersedia saya tidak. Sebenarnya GeneXpert sudah tersedia, tetapi sampai sekarang saya rasa reagennya belum ada ya. Saya tidak tahu apakah di rumah sakit pemerintah sudah datang karena dikatakan akhir April ini sudah masuk ke rumah sakit pemerintah. Di GeneXpert itu mempunyai memakai gene N dan E setahu saya ya, yaitu gene yang untuk I itu ada screening dan N itu untuk confirmatory. Sehingga nanti dalam menginterpretasinya kita akan lihat kalau cuma I maka ini kemungkinan adalah presumptif ya. Tetapi kalau keduanya akan menjadi positif. Dan juga apakah tapi pada GeneXpert setahu saya itu hanya bisa untuk swab, tidak bisa untuk sputum dan spesimen lainnya. Bagaimana dengan spesifitas sensitivitasnya? Sejauh yang saya tahu GeneXpert itu 250 kopi per mililiter ya. Bagaimana dengan real time? Real time itu tergantung apakah ini open real time atau close real time. Memang jadi tidak bisa dibandingkan begitu saja. Tergantung apa yang ditawarkan ke Anda. Anda memilih dengan mempertimbangkan banyak hal tersebut. Apakah mempunyai ruang BSC? Apakah sudah tersedia ruangannya? Ya. Terima kasih, Dok. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan saat ini tes PCR saat ini yang dipakai banyak buat konfirmasi. Tapi tadi dijelaskan oleh dokter masih ada kemungkinan false positif, ada kemungkinan false negatif. Apakah masih ada alternatif tes lainnya supaya kita bisa lebih yakin terkait dengan pasien ini terinfeksi COVID atau enggak? Ini pertanyaan dari Eko Puji Rahayu dari YouTube. Tentunya seperti dikatakan tadi, pertama kita harus tahu di mana kita harus tahu riwayat penyakitnya. Ada di mana pasien ini? Apakah dia baru kontak atau sudah ada gejala? Apakah masa reconvalescent? Ya, kontaknya sudah lama. Bagaimana gejala penyakitnya? Dari situ kita menentukan apakah PCR mempunyai tingkat deteksi yang lebih tinggi daripada antibody, daripada antigen atau tidak? Ya, jadi kita bagaimana meningkatkan sensitivitas dan spesifisitasnya? Tentunya dengan menggabungkan ke semua hal tersebut. Seperti tadi sudah kita lihat kan,
kalau kita menggabungkan PCR dengan rapid test, terutama pada saat-saat window periodnya di mana mereka terjadi penurunan dari PCR dan peningkatan daripada antibodi, maka di situ menggabungkan kedua pemeriksaan itu akan mendapatkan sensitivitas yang lebih tinggi. Pertanyaan berikutnya dok, terkait dengan sekarang makin banyaknya pemeriksaan test on the road. Jadi banyak sekali pemeriksaan rapid test yang dilakukan di pinggir jalan atau di mal-mal. Kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap hasil untuk pemeriksaan yang dilakukan seperti itu? Ini pertanyaan dari no name dari Zoom. Silakan. Pemeriksaan massal itu bisa dilakukan terhadap PCR maupun terhadap antibodi. Untuk PCR tentunya tergantung bagaimana kita posisi pengambilannya. Kalau kita mengambil di mobil dengan posisi yang tidak terlalu enak ya, mungkin pengambilannya itu tidak akan bisa dilakukan dengan benar. Maka hal-hal tersebut harus dipastikan dengan baik. Ya. Selain itu keamanan kita juga mungkin tidak sebaik kalau kita mengerjakan di seperti sekarang ada booth-booth yang tadi diperlihatkan oleh Pak Wid ya, itu mungkin lebih nyaman buat melakukan dengan benar. Karena kita tahu melakukan nasofaring swab itu harus berkomunikasi, pasiennya harus tenang ya, posisi kepalanya harus agak mendengar supaya kita bisa memasukkan dengan mudah. Kalau tidak akan sakit dan menyebabkan pasien bersin atau batuk ya. Demikian juga untuk mengambil swab tenggorok. Saya rasa akan sulit sekali kalau kita tidak saling berhadapan. Kemudian kalau kita mengambil dan selain itu bagaimana transportasi daripada media itu sendiri ke laboratorium. Yang kedua adalah bagaimana dengan antibodi. Kalau kita melakukan pemeriksaan antibodi seperti sudah ada penelitian dari Pedespatlin yang kita pernah baca ya, bahwa capillary itu mempunyai sensitivity yang lebih rendah daripada dengan serum maupun dengan plasma atau whole blood. Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan terakhir nih terkait dengan sekarang semuanya serba mendadak, serba cepat, waktunya diminta dadakan. Bagaimana kita bisa memvalidasi pemeriksaan dalam waktu singkat tersebut dok, untuk validasi metodenya untuk pemeriksaan yang baru? Apakah ada hal-hal yang bisa meringankan dalam proses validasinya? Terima kasih dok. Pertama yang perlu adalah lakukan studi literatur dengan literatur yang independen dan bukan literatur dari pabriknya tersebut. Boleh dapat literatur dari pabriknya, tetapi dengan literatur yang independen akan lebih valid. Ya. Kemudian kita melakukan uji, kita menggunakan prosedur yang sudah tervalidasi akan lebih mudah. Karena memverifikasi PCR itu akan lebih sulit, memerlukan waktu, dan belum tentu kita mempunyai bahannya untuk memverifikasi. Selain itu juga kita juga melakukan uji banding dengan lab rujukan ya, dan sehari-harinya kita mempunyai sistem untuk memantau. Kita tahu kalau kita tidak melakukan dengan pemantauan mutu internalnya, kita kalau terutama untuk PCR ya, bagaimana kontrol internal, kontrol negatif dan juga kontrol untuk inhibitor dan lain-lain, itu akan menyebabkan hasil walaupun sudah tervalidasi menjadi jelek. Kita mesti perhatikan di PCR itu banyak sekali faktor yang manual ya. Pipetting, mengerjakan persiapan pasien, ekstraksi. Hal-hal itu bisa menyebabkan variasi daripada hasil yang sangat besar. Baik. Terima kasih dok atas semua informasi yang disampaikan hari ini, sangat menarik. Pertanyaan sangat banyak, tapi kita harus cukupi waktunya. Mohon dari Dr. Sian closing terkait dengan atau pesan terkait dengan webinar kali ini. Silakan dok. Saya sangat terima kasih saya diundang ke sini karena saya selama ini bekerja sama dengan Patelki begitu erat ya, juga dengan ATLM yang ada di tempat pekerjaan saya. Saat ini adalah saatnya di mana kita apa yang kita bisa dapat, apa yang kita bisa lakukan untuk membantu negara kita dan dunia untuk menghentikan transmisi daripada COVID-19 ini. Dan itu adalah lebih penting daripada kita memikirkan hal lainnya. Karena ini menyangkut bukan hanya kita, tetapi juga keluarga kita di rumah. Karena ini dampaknya bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi juga terhadap ekonomi. Kita hentikan secepatnya, maka kita akan kembali ke normal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Surya atas presentasinya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami. Yang pertama terkait pertanyaan dari
Litbangkes Yogyakarta. Mengapa dianjurkan sampling di area terbuka, Pak? Oke. Ini tadi untuk saya langsung jawab ya. Iya, Pak. Maksudnya adalah supaya mencegah adanya aerosol tadi kan. Kalau di tempat terbuka, ya mungkin bisa langsung bersirkulasi udaranya, diperbaharui. Kalau ada sinar matahari juga lebih bagus ya. Terutama untuk sirkulasi, sehingga dia tidak bertumpuk di situ. Selain tentunya menggunakan APD ya, terutama untuk yang swab. Gitu, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan kedua, ini dari Zoom juga. Bagaimana mendapatkan QC khususnya untuk beberapa regen rapid ini, Pak? Silakan, Pak. Nah, ini saya juga masih mencoba menghubungi ya. Mungkin nanti dari vendor ada yang sudah bisa mendatangkan, tapi kalau saya searching di internasional itu sudah ada untuk kontrol positifnya. Berarti di Indonesia belum banyak beredar, Pak ya? Iya, belum. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Pak Ardi Pranata. Berapa derajat suhu ruang yang tepat untuk pemeriksaan rapid ini, Pak? Karena banyak sekali pemeriksaan rapid yang dilakukan di luar ruangan. Untuk pemeriksaannya, Pak. Silakan, Pak. Mungkin suhu ruangan kita masih memadai ya. Asal jangan terlalu panas saja mungkin. Karena di kit insertnya kan hanya menyebutkan suhu ruangan saja, tidak ada suhu spesifik. Berarti kalau yang di jalan itu berisiko, Pak ya? Kalau pemeriksaan rapidnya sih bisa di dalam, Pak. Yang di luar ruangan itu yang ininya, yang samplingnya. Oh iya. Berarti kalau yang melakukan pemeriksaan di jalan gitu, rapidnya pemeriksaan dilakukan di luar? Baiknya sih di lab ya. Karena kan kemungkinan adanya aerosol mungkin tuh. Ya. Jadi, oke, Pak. Baik, terima kasih. Kapiler ya. Iya, Pak. Beda dengan yang kapiler ya. Oh iya. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin closing dari Pak Surya terkait dengan webinar hari ini. Closingnya tetap semangat ya buat teman-teman ATLM yang langsung bergerak di bidang ini. Dan ini buat saya bisa menjadi satu pembuktian bahwa dalam situasi yang emergensi, kalau kita punya keinginan, kita bisa bersinergis dengan yang lain. Ya, jadi kita kesampingkan dulu masalah-masalah apapun, karena memang lab ini menjadi bagian yang terpenting untuk penegakan, bahkan untuk studi epidemiologinya kan. Tahunya kan salah satu upaya untuk bisa menghentikan rantai COVID ini kan dengan memutus mata rantainya tadi kan. Nah, untuk tahunya memutuskan mengisolasi dengan cara mengisolasi kan. Kita mengisolasi itu berdasarkan data web tadi gitu. Ini tetap semangat buat teman-teman semua. Itu saja mungkin, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Surya atas presentasinya hari ini. Here we go now. Give me